berterima kasih, apresiasi pada teman-teman yang secara swakarsa membangun sebuah gerakan untuk mendukung. Dan ini adalah sebuah sikap untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah ke depan. Kami sampaikan apresiasi. Jadi yang hadir 20 DPD yang memang sudah kita bentuk dan pertama kalinya kita serahkan mandat. Setelah itu teman-teman Korda di daerah untuk melakukan pembentukan Go Anies di tiap provinsi sampai nanti ke kabupaten kota ke kecamatan, sampai nanti di bertanya bersama. Itu menjadi energi yang begitu luar biasa. Tidak bisa kita mungkin kami lahir dan hadir di sini mewakili kuning. Kami kader Golkar, walaupun tidak membawa nama-nama partai, tapi wajah kita di ruang publik sudah tahu bahwa Sirajudin Abdul Hamid itu adalah kader Golkar. Pernah calon di Golkar, walaupun belum pernah jadi kader BN. Tapi di ruang publik orang sudah tahu bahwa Sirajudin Abdul Hamid, apalagi dan jenggotnya ada namanya Anies Nurika, ya orang sudah paham, ya kan? Kayak begitu. Ini pasti Bu Anies ini, ya kan? Dibagus-bagusin aja bahwa itu maju bersama, yang mau itu Golkar katanya. Ya terserah kalian lah seperti apa. Yang pasti Bu Anies kita lahirkan, kita deklarasikan, kita didikan untuk menuju sebuah perubahan yang bisa dilakukan. Jadi kami punya modal, kami bertiga punya modal dasar. Kalau kita merujuk pemilu 2019, Golkar mendapatkan 17 juta suara. Golkar memang sudah punya sikap, ya, dan kami juga sudah punya sikap. Akhirnya tadi kita membicarakan sesuatu yang kira-kira kita bisa nyambung dalam pembicaraan itu. Karena tadi PKS sudah tahu bahwa kita berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan Demokrat, mencapreskan Mas Anies Baswedan, kemudian ternyata Golkar masih berada di KIP dan belum mau untuk menyampaikan siapa capres-cawapresnya. Nah, kalau kita memasukkan cara pandang kita secara saintifik bahwa berdasarkan survei, ya pemilih Partai Golkar itu sudah 40% kecenderungan itu memilih Mas Anies. Dan kecenderungan itu besar sekali cenderungannya. Jadi artinya bahwa dengan hadirnya Bu Anies, dengan kita deklarasikan KIP ini, kita akan mempertebal kemenangan itu di 2024. Jadi energi tiga kuning, hijau dan biru ini insya Allah akan mengantarkan perubahan di 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran senior-senior yang memberikan spirit bagi kita, semangat bagi kita untuk terus melangkah. Jadi kita kacamata kuda aja nih, apapun yang terjadi ke depan, 14 bulan ke depan kita jalan bersama KIP. Perlu capek kita mengempanyekan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Begini, kita belum berbicara masalah presiden. Kita itu baru mau menyelamatkan partai. Menyelamatkan partai. Partainya aja belum tentu selamat loh, kita mau bicara presiden. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kita mau menyelamatkan partai sekarang loh ya. Iya. Kalau sebelum dia diperiksa kejaksaan, kita mau cari presiden. Erlangga kan, ada batasan Agustus. Isu berubah sudah, bergeser. Ya. Kita menghimbau kepada seluruh pemilik suara Golkar, janganlah menjadi kader Golkar yang palsu-palsu, yang konsekuen, yang satria. Kalau ini memang nggak benar, omongkan nggak benar. Tapi kalau palsu-palsu dua cuma kena duit, kasihan ketua umum. Akhirnya ketua umum terjeratlah dengan masalah-masalah korupsi, itu aja. Dan harus kita rubah dari semuanya, dari tingkat 2 sampai tingkat pusat. Mentalnya pengurus Golkar harus dirubah. Gitu. Kalau tidak dirubah, siapapun jadi ketua umum kena lagi nanti. Sampai hari ini sangat solid.
ya, dan kita menguatkan soliditas kita melalui sebuah perjanjian yang kita tandatangani, sebuah memorandum kesepakatan ya. Jadi dan diskusi di antara para ketua umum sampai hari ini masih sangat intensif ya. Jadi kalaupun ada pembahasan di antara partai-partai ya, tentu itu sudah terinformasi juga di antara partai para ketua umum yang ada di dalam KIB. Asari Syafei akui pengurus Go Anies di Jambi didominasi kader Golkar. Dikutip dari tribunjambi.com, Jambi, DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi mengeluarkan berita acara pemeriksaan terhadap kader Partai Golkar yang merupakan ketua atau Kordif Go Anies Provinsi Jambi, Asari Syafei. Dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Partai Golkar berdasarkan hasil klarifikasi Asari, ada 6 poin yang dikeluarkan. Poin pertama, Asari mengakui bahwa kepengurusan Go Anies didominasi sebagian kader-kader Partai Golkar. Kedua, bahwa SK Go Anies Provinsi Jambi benar dan Asari Syafei ditunjuk sebagai ketua Go Anies adalah benar, bunyi dalam berita acara tersebut. Ketiga, dalam berita acara tersebut dijelaskan juga bahwa yang melatar belakangi adalah kekecewaan tidak masuk dalam daftar bacalek dan telah bersurat ke DPD Partai Golkar Provinsi Jambi dan ke DPP Partai Golkar tentang kepastian permohonan sebagai pengajuan diri untuk dicalonkan dalam Pileg 2024, serta belum ada sikap dan keputusan dari DPP Partai Golkar terkait calon presiden dari Partai Golkar. Keempat, jika DPP Partai Golkar memutuskan calon selain Anies, maka Asari Syafei tetap mendukung Go Anies serta siap menerima konsekuensi keputusan partai. Kelima, nama-nama yang berada di SK Go Anies sudah dikonfirmasi Asari Syafei dan menyetujui dan masuk dalam kepengurusan Go Anies Provinsi Jambi. Keenam, bahwa Asari Syafei siap dikonfrontir dengan para pengurus Golkar yang berada dalam SK Go Anies Provinsi Jambi. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Asari Syafei selaku Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan, serta 3 orang yang memeriksa, Adri, Yun Ilman, dan Rahmat Adidaya. DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jambi mengeluarkan berita acara pemeriksaan terhadap kader Partai Golkar yang merupakan ketua atau Kordif Go Anies Provinsi Jambi, Asari Syafei. Dalam berita acara yang dikeluarkan oleh Partai Golkar berdasarkan hasil klarifikasi Asari, ada 6 poin yang dikeluarkan. Poin pertama, Asari mengakui bahwa kepengurusan Go Anies didominasi sebagian kader-kader Partai Golkar. Kedua, bahwa SK Go Anies Provinsi Jambi benar dan Asari Syafei ditunjuk sebagai ketua Go Anies adalah benar, bunyi dalam berita acara tersebut. Ketiga, dalam berita acara tersebut dijelaskan juga bahwa yang melatar belakangi adalah kekecewaan tidak masuk dalam daftar bacalek dan telah bersurat ke DPD Partai Golkar Provinsi Jambi dan ke DPP Partai Golkar tentang kepastian permohonan sebagai pengajuan diri untuk dicalonkan dalam Pileg 2024.